Pada tahun 2023, berbagai proyeksi perekonomian global masih berada dalam tantangan gejolak dan ketidakpastian. Bahkan IMF memperkirakan 2/3 ekonomi dunia akan berada di jurang resesi. Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023 selain menjadi stimulus perekonomian nasional, juga harus dapat antisipatif terhadap gejolak dan ketidakpastian global yang dapat berdampak pada ketahanan fiskal dan perekonomian nasional. Kinerja positif perekonomian nasional selama tahun 2022 diharapkan dapat menjadi landasan yang memadai bagi gerak perekonomian nasional pada tahun 2023. DPR RI melalui fungsi anggaran memberikan perhatian pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan publik, dan memajukan pembangunan nasional di berbagai sektor. Dan berikut rangkuman kinerja DPR RI dalam bidang anggaran sepanjang tahun 2023. 10 Januari 2023. Pada awal tahun 2023, DPR RI meminta pemerintah menjaga kemampuan fiskal untuk dapat menjalankan agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan program strategis nasional di tengah perekonomian global yang tidak kondusif. Penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektorial untuk menjaga stabilitas ekonomi harus dilakukan secara efektif sesuai dengan kebijakan rencana kerja yang telah dibahas bersama antar pemerintah dan DPR. (15 Februari 2023) Untuk mengantisipasi situasi yang penuh ketidakpastian pasca pandemi COVID-19, Kementerian Keuangan menerapkan kebijakan Automatic Adjustment atau pemblokiran anggaran pada kementerian lembaga dalam APBN 2023. Menanggapi hal tersebut, Komisi 11 DPR RI mempertanyakan kriteria anggaran yang diblokir oleh Kementerian Keuangan. Pasalnya, di tengah upaya pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur prioritas nasional, Kementerian Keuangan justru melakukan pemblokiran anggaran kepada sejumlah kementerian dan lembaga. Supervisi juga harus dilakukan kepada kementerian dan lembaga dalam mencapai indikator kinerjanya, sehingga dapat terhindar dari pemblokiran dengan harapan dapat menciptakan pengelolaan anggaran yang efisien dan penerapan spending better. 15 Februari 2023. Panitia Kerja atau Panja Komisi 8 DPR RI dan Panja Pemerintah sepakat bahwa rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1444 Hijriah atau 2023 sebesar Rp90.050.637,26 dari yang semula Rp98.893.909. Sedangkan besaran rata-rata biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH, yaitu biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji tahun 2023 menjadi Rp49.812.711,12 atau sebesar 55,3%. BIPIH ini lebih rendah dari usulan pemerintah lewat Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang mengusulkan biaya haji tahun ini menjadi Rp69,19 juta atau sebesar 70%. Tentu hal ini merupakan prestasi tak main-main dari DPR sebagai fungsi anggaran dalam menekan biaya haji tahun 2023. DPR menilai kenaikan biaya haji yang terlalu tinggi belum dapat diterapkan dalam waktu dekat, mengingat masyarakat Indonesia baru pulih dari hantaman COVID-19 yang terjadi 3 tahun belakangan. Meski dilakukan efisiensi harga di berbagai bidang, namun Komisi 8 DPR RI tetap menegaskan dan meminta pemerintah melakukan layanan terbaiknya pada jamaah. Ketua Panja Haji Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menyampaikan beberapa usulan dari Panja untuk pemerintah terkait peningkatan pelayanan seperti pelayanan akomodasi, pelayanan petugas saat menyambut dan melepas jemaah, serta pembinaan dan perlindungan terhadap jemaah haji sejak sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan ibadah haji. (19 Mei 2023), DPR RI menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda tunggal penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal.
RAPBN tahun anggaran 2024 pada Jumat 19 Mei 2023 di Gedung Nusantara 3, Senayan, Jakarta. Dengan diterimanya penyampaian KEM dan PPKF dari pemerintah, menandakan bahwa pembahasan rangkaian RAPBN akan segera dimulai. Lebih lanjut, fraksi-fraksi menyampaikan tanggapan atas KEM dan PPKF dalam rapat paripurna yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada 23 Mei 2023. Sebagai informasi, penyampaian pandangan fraksi atas KEM dan PPKF yang menjadi bagian dari pembicaraan pendahuluan RAPBN juga diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020. Merujuk pada aturan yang sama, pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN paling lambat harus selesai pada bulan Juli. 13 Juli 2023, DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati kebijakan-kebijakan fiskal untuk APBN tahun anggaran 2024 yang berbasis pada kesejahteraan rakyat. Perumusan kebijakan fiskal diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Saat ini, ketahanan perekonomian Indonesia sudah cukup terjaga di tengah berbagai gejolak perekonomian dunia. Indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia dan inflasi saat ini menunjukkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terbaik di antara negara-negara ASEAN dan G20. DPR juga mengapresiasi kinerja pemerintah dalam mengoptimalkan penyerapan APBN tahun 2023. DPR berharap berbagai kesepakatan, rekomendasi, dan catatan hingga bulan Juli ini menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran 2024 yang disampaikan pada bulan Agustus 2023. 16 Agustus 2023, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima pengantar rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya dari Presiden Joko Widodo. Penyampaian kerangka pemerintah atas RUU tentang APBN 2024 beserta nota keuangannya dilakukan dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023. Puan Maharani pun berharap pelaksanaan APBN 2024 dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Pemerintah dan DPR RI menyepakati asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2024 adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Inflasi yang terkendali sebesar 2,8%, suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,7%, rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000 per US dollar, harga minyak mentah Indonesia atau ICP $82 Amerika per barel, lifting minyak sebesar 635.000 barel per hari, serta lifting gas sebesar 1,033 juta barel setara minyak per hari. Sementara itu, pendapatan negara tahun 2024 direncanakan sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.307,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp473,0 triliun serta hibah sebesar Rp0,4 triliun. Kemudian belanja negara dalam APBN tahun 2024 direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun dengan alokasi terbesar untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. APBN 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini, sekaligus di masa yang akan datang. Kebijakan APBN 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 12 September 2023, DPR RI secara resmi menyetujui rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
atau RUU P2 APBN tahun anggaran 2022. RUU P2 APBN 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN kepada DPR yang disampaikan berupa laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang telah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan apresiasi kepada DPR untuk kelancaran pembahasan undang-undang tersebut. Sri Mulyani berharap kerjasama antar pemerintah dan DPR dapat terus terjalin dengan mengelola APBN. 21 September 2023, Rapat Paripurna DPR RI ke-6 masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 secara resmi menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2024 menjadi undang-undang. Dengan pengesahan ini, maka DPR RI dan pemerintah sepakat atas APBN 2024, di mana defisit ditetapkan sebesar Rp522,8 triliun atau sekitar 2,29% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sementara pendapatan negara sebesar Rp2.802,3 triliun, belanja negara Rp3.325,11 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp522,8 triliun. Selanjutnya, belanja kementerian lembaga ditetapkan sebesar Rp1.090,8 triliun, belanja non-kementerian lembaga sebesar Rp1.376,7 triliun, serta transfer ke daerah atau TKD dianggarkan sebesar Rp857,6 triliun. Sementara itu, sasaran dan indikator pembangunan yang diajukan dalam RAPBN 2024 adalah sebagai berikut. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5% hingga 7,5%. Tingkat kemiskinan ekstrim sebesar 0% hingga 1%. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,0% hingga 5,7%. Rasio Gini sebesar 0,374 hingga 0,377. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,99 hingga 74,02. Nilai tukar nelayan sebesar 107 hingga 110. Nilai tukar petani sebesar 105 hingga 108. November 2023. Melalui serangkaian rapat maraton yang dilakukan selama 11 hari kerja dengan Menteri Agama, Komisi 8 DPR RI akhirnya berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2024 dari yang sebelumnya diajukan oleh pemerintah sebesar Rp105 juta menjadi Rp93,4 juta, yang artinya lebih rendah Rp11,6 juta dari usulan pemerintah. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja yang digelar Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama di ruang rapat kerja Komisi 8 DPR RI pada Senin 27 November 2023. Ketua Komisi 8 DPR RI, Ashabul Kafi mengatakan, DPR sudah berupaya semaksimal mungkin menentukan BPIH yang rasional dan moderat. Dari 93,4 juta tersebut, jemaah hanya dibebankan biaya perjalanan ibadah haji atau BP sebesar Rp56,4 juta atau 60% dari total biaya yang meliputi biaya penerbangan, akomodasi di Mekah, sebagian akomodasi di Madinah, biaya hidup, dan biaya visa. Adapun selebihnya sebesar Rp37 juta atau 40% sisanya bersumber dari nilai manfaat keuangan haji rata-rata per jamaah. Biaya tersebut meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri dan di Arab Saudi. Tahun ini DPR RI dan pemerintah mempercepat pembahasan BPIH dari tahun sebelumnya. Hal ini ditujukan agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dapat dipersiapkan secara lebih optimal.